Kalau Gajah Mada tidak ada, Majapahit mungkin masih berdiri. Tokoh terbesar Majapahit ini justru diduga jadi awal kehancurannya. Ini fakta sejarah yang jarang dibahas tentang Gajah Mada. Dalam sejarah Nusantara, hanya sedikit nama yang diucapkan dengan nada penuh hormat, sekaligus penuh kontroversi. Gajah Mada. Nama tokoh yang satu ini sudah kita hafal sejak sekolah dasar. Tokoh yang sering disebut sebagai pemersatu Nusantara. Tapi sejarah tidak selalu hitam dan putih. Di balik kejayaan Majapahit, tersembunyi tragedi, konflik, dan luka politik yang dalam. Di video ini, kita tidak akan mengagungkan dan juga tidak akan menjatuhkan. Kita akan membongkar satu pertanyaan besar. Apakah Gajah Mada adalah pahlawan terbesar Nusantara atau justru arsitek awal kehancuran Majapahit? Sebelum Gajah Mada naik ke puncak kekuasaan, Majapahit adalah kerajaan muda yang rapuh. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Kekuasaan raja belum sepenuhnya stabil dan wilayah Majapahit masih terbatas. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang pejabat rendah, bukan bangsawan, bukan keturunan raja. Namanya Gajah Mada. Ia naik bukan karena darah biru, tapi karena keberanian, kecerdikan, dan kemampuan membaca politik. Tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum seluruh Nusantara tunduk di bawah Majapahit. Bagi sebagian orang, ini adalah visi persatuan. Bagi sebagian lain, ini adalah ambisi tanpa batas. Dan sejarah membuktikan Gajah Mada tidak main-main. Ekspedisi militer dilancarkan, kerajaan-kerajaan ditaklukkan, sebagian dengan diplomasi, sebagian dengan darah. Majapahit tumbuh menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Majapahit memang besar, wilayahnya luas, perdagangannya maju. Tapi, ada pertanyaan penting yang jarang dibahas. Apakah wilayah-wilayah itu bersatu karena loyalitas atau karena takut? Banyak daerah taklukan hanya tunduk selama Majapahit kuat. Ini bukan federasi, ini adalah imperium. Dan setiap imperium memiliki satu masalah besar. Ia sangat bergantung pada figur kuat di puncaknya. Tahun 1357, sebuah pernikahan seharusnya mengubah sejarah. Raja Hayam Wuruk jatuh cinta pada Dyah Pitaloka, putri kerajaan Sunda. Bagi sang raja, ini adalah pernikahan setara, diplomasi damai, persatuan tanpa darah. Namun bagi Gajah Mada, ini adalah penyerahan. Kesombongan politik bertemu dengan ego kekuasaan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah tragedi. Pertempuran pecah di lapangan Bubar. Raja Sunda gugur. Putri Dyah Pitaloka memilih mati daripada hidup dalam kehinaan. Peristiwa ini bukan hanya tragedi manusia, tapi bencana politik. Setelah perang bubat, Majapahit tidak runtuh seketika, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya terjadi. Kepercayaan hancur, hubungan diplomatik rusak, elit kerajaan terbelah, dan Gajah Mada kehilangan dukungan moral. Ia tidak dihukum mati, tidak diadili secara terbuka. Ia hanya disingkirkan. Ini adalah suatu tanda bahwa tokoh terkuat pun bisa jatuh. Ketika Gajah Mada wafat, Majapahit kehilangan lebih dari sekadar pejabat. Ia kehilangan sistem. Selama ini, kekuatan Majapahit bergantung pada satu orang. Dan ketika orang itu pergi, tidak ada pengganti yang sepadan. Konflik suksesi meledak, perang saudara terjadi. Wilayah-wilayah taklukan melepaskan diri satu persatu. Imperium yang dibangun dengan paksaan selalu runtuh dengan cepat. Apakah ini semua salah Gajah Mada? Tidak sepenuhnya. Tanpa Gajah Mada, Majapahit mungkin tidak pernah mencapai puncaknya. Namun dengan ambisi yang terlalu terpusat, ia menciptakan kerajaan yang rapuh. Secara struktural, ia membangun kejayaan tanpa menyiapkan masa depan. Gajah Mada bukan penjahat, ia juga bukan dewa. Ia adalah manusia dengan visi besar. Majapahit runtuh bukan karena satu orang, tapi karena sistem yang terlalu bergantung pada satu tokoh, dan inilah pelajaran terbesarnya. Menurut kamu, apakah Gajah Mada adalah pahlawan Nusantara atau justru simbol bahwa ambisi tanpa keseimbangan selalu berakhir tragis? Tulis pendapat kamu di komentar.